Era PK Muldoko tersebut ya, berbagai spekulasi akhirnya muncul dan bahkan juga ada isu penjegalan Anies dan sebagainya. Di sini pun ketika Pak Luhut Binsar Panjaitan pada waktu itu secara mengejutkan menyebut AHY ya secara tidak langsung sih, yaitu kampungan. Ya memang sih, menurut saya sih ketika menghadapi PK dari Muldoko ini ya kita serahkan ke pihak yang berwenang. Jadi menurut saya apalagi melebar kemana-mana, ini adalah intervensi dari Presiden Joko Widodo, penjegalan Anies Baswedan 2024 menurut saya terlalu berlebihan sekali ya. Menurut saya terlalu berlebihan. AHY aja yang baper. Kalau AHY pintar, harusnya mulai gerak untuk kumpulkan kader-kader setia. Rapatkan barisan, tunjukkan jiwa kepemimpinan. Jadilah laki-laki, jangan sembunyi di balik kata kudeta. Hadapilah situasi internal partai dengan gagah berani. Emang urusan apa Jokowi sama Partai Demokrat? Woi, Bro AHY, saranku, gantilah orang-orang ring satumu. Mereka nggak bisa kerja, cuman jago cari muka. Ya pertanyaan saya gini, kalau memang ingin merusak Partai Demokrat, yang menurut saya ini tidak logis sama sekali, bos. Kenapa? Ya karena Partai Demokrat belum diapa-apakan saja sudah rusak sendiri, bos. Partai Demokrat saat ini sudah rusak di bawah kepemimpinan SBY dan berlanjut di bawah kepemimpinan AHY. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Luhut, sikat AHY yang teriak pencegahan Anies, Cikeas auto kebakaran jenggot. Demokrat secara resmi telah mengumumkan dukungannya kepada Anies. Ya, dengan ini kemudian disengat oleh Luhut Binsar Panjaitan. Presiden itu bukan seperti yang dibilang Agus Harimurti Yudhoyono. Itu nggak betul sama sekali. Saya jamin kalau itu saya kan perwira. Kalau itu saya jamin nggak ada. Jadi nggak usah bikin bicara-bicara kampung, nggak gitu. Menurut saya, kata Luhut, beliau Pak Jokowi itu nggak pernah mau mencampuri masalah hukum atau menjegal orang. Tadi seperti yang dikatakan si AHY, tadi mau menjegal Anies. Partainya nggak ada itu, sama sekali. Kalau ada yang ngomong seperti itu, dirinya yang seperti itu. Kalau dia berkuasakan jengkel orang yaitu refleksi, katanya lagi. Pedes banget statementnya. Kalau ada orang yang ngomong pencegahan, mungkin kalau dia berkuasa akan mencegah. Kalau orang itu teriak kriminalisasi, mungkin dia pernah kepikiran untuk mengkriminalisasi. Memang masuk logika. Di saat kita merasa akan diapa-apakan, berarti dalam pikiran kita pernah berpikir seperti itu. Atau mungkin dulu pernah melakukan itu. Mak jelek banget dah. Namanya aja AHY jadi ketua umum partai karena pengaruh SBY. Jadi ketua umum tadi tidak ada wibawa dan banyak yang gak dulu pemilihan ketua DPD yang kalah malah bisa menang. Yang menang gak jadi ketua. Pertanyaannya, kalau begitu demokrasi macam apa? Mau bikin KLB tapi harus minta izin dulu sama ketua majelis tinggi yang dijabat oleh SBY. SBY sebagai bapak pasti gak akan mengizinkan karena posisi AHY bisa terancam dong. Bukankah itu contoh bahwa KLB dijegal demi keamanan posisi AHY? Menepuk air di dulang terpercik muka sendiri. Memang paling bagus dijegal ajalah. Sudah terlanjur basah dari awal. AHY sudah meniru gaya berpolitik ala SBY yang merasa terus terzolimi dan prihatin. Tiada hujan, ada masalah di Demokrat. Ujung-ujungnya ditarik ke arah penjegalan Anies atau pembegalan demokrasi. Yang paling lucu adalah Jokowi selalu dibuat seolah-olah terlibat di dalamnya. Benar kata Luhut, kampungan itu berbicara. Seperti itu norak dan sangat hebat. Tiada hari teriak dizolimi. Kalau di acara Oscar ada penghargaan kategori akting prihatin terbaik SBY dan AHY. Layak dapat like dan berbicara SBY AHY dalam Demokrat memang gak akan pernah ada habisnya. Ya, kecemburuan klaim Cikeas pada Jokowi bukan tanpa alasan. Jika dibandingkan era 10 tahun SBY dengan Jokowi kali ini, bagai bumi dan langit. Jadi wajar saja ketika anak manja Cikeas ini sibuk mencari kesalahan Jokowi untuk dijadikan senjata menyerang.
walaupun seringkalinya apa yang dikatakan AHY malah menjadi bumerang untuk bapaknya sendiri. Lihat saja jejak digitalnya, memang AHY pantas untuk speechless, bukan terkait dengan pembangunan infrastruktur, tapi terkait dengan nasib karir politiknya saat ini. Jadi ya, mohon dimaklumi kalau kemudian omongan Mas AHY ini agak ngelantur. Dengan pernyataan tentang infrastruktur tadi justru semakin membingungkan hal-hal itu sebenarnya mau apa. Dan akan bagaimana apa yang sedang dia cari terkait asap politiknya ke depan. Ketika dengan pernyataannya itu harapannya adalah dimaksudkan untuk meraih simpati calon suara. Apa ia akan berhasil? Rebut suara mana yang dia tuju? Loyalis SBY memangnya ngaruh besar. Anak muda itu memang harus lebih banyak belajar lagi dan pinter-pinter memilah pembisik. Luhut, sikat AHY yang teriak pencegahan Anies, Cikeas auto kebakaran jenggot. Demokrat secara resmi telah mengumumkan dukungannya kepada Anies. Ya, dengan ini kemudian disengat oleh Luhut Binsar Panjaitan. Presiden itu bukan seperti yang dibilang Agus Harimurti Yudhoyono. Itu nggak betul sama sekali. Saya jamin kalau itu saya kan perwira. Kalau itu saya jamin nggak ada. Jadi nggak usah bikin bicara-bicara kampung, nggak gitu. Menurut saya, kata Luhut, beliau Pak Jokowi itu nggak pernah mau mencampuri masalah hukum atau menjegal orang. Tadi seperti yang dikatakan si AHY, tadi mau menjegal Anies. Partainya nggak ada itu sama sekali. Kalau ada yang ngomong seperti itu, dirinya yang seperti itu. Kalau dia berkuasa kan jengkel orang, yaitu refleksi katanya lagi. Pedes banget statementnya. Kalau ada orang yang ngomong pencegahan, mungkin kalau dia berkuasa akan mencegah. Kalau orang itu teriak kriminalisasi, mungkin dia pernah kepikiran untuk mengkriminalisasi. Memang masuk logika. Di saat kita merasa akan diapa-apakan, berarti dalam pikiran kita pernah berpikir seperti itu, atau mungkin dulu pernah melakukan itu. Mak jelek banget dah. Namanya aja AHY jadi ketua umum partai karena pengaruh SBY. Jadi ketua umum tadi tidak ada wibawa dan banyak yang gak dulu pemilihan ketua DPD yang kalah malah bisa menang. Yang menang gak jadi ketua. Pertanyaannya, kalau begitu demokrasi macam apa? Mau bikin KLB tapi harus minta izin dulu sama ketua majelis tinggi yang dijabat oleh SBY. SBY sebagai bapak pasti nggak akan mengizinkan karena posisi AHY bisa terancam dong. Bukankah itu contoh bahwa KLB dijegal demi keamanan posisi AHY? Menepuk air di dulang terpercik muka sendiri. Memang paling bagus dijegal ajalah. Sudah Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.